Setiap anak pasti punya potensi untuk jadi sukses. Meski saat masih kecil, mereka kerap berbuat jahil seperti yang dialami oleh Jobert Abma. Pria yang kini terkenal sebagai hacker pemburu uang bayaran sekaligus pendiri dari startup HackerOne. Dilansir dari merdeka.com, sejak usia 13 tahun, Abma sudah akrab dengan dunia hacker dan rajin meretas komputer yang ada di sekitarnya. Hingga saat Abma berulang tahun, dia menerima hadiah yang tidak biasa dari sahabatnya Mitchell Prince berupa password dan username dari sebuah situs TV lokal. Setelah menerima hadiah itu, langsung saja keduanya mengambil alih kontrol si stasiun TV dan menayangkan siaran buatan mereka sendiri. Karena usianya lebih tua dari Abma, Prince lah yang akhirnya dihukum akibat ulah peretasan stasiun televisi berupa layanan masyarakat selama 25 hari. Namun dari situlah semuanya berubah. Setelah melewati masa remaja yang liar itu, Abma dan Prince akhirnya melanjutkan kuliah ke Universitas Hens di Belanda. Di sana mereka menemukan sebuah bug atau kesalahan sistem yang ada pada sistem penilaian mahasiswa. Bukannya memanfaatkan bug itu untuk menaikkan nilai, keduanya melaporkan adanya bug itu ke developernya dan pihak universitas. Dari situ, Universitas Hens memperkerjakan Abma dan Prince untuk mengetes ada tidaknya kerentanan pada website kampus. Uang dari kampus itu mereka gunakan untuk membayar SPP. Setelah cukup mendapat pengalaman di Belanda, Abma dan Prince lantas pindah ke San Francisco untuk mendirikan startup bernama HackerOne. Mereka juga mengajak Mary Jane Terhagen dan Alex Rice, mantan ketua divisi keamanan produk Facebook. HackerOne menawarkan layanan unik di mana perusahaan klien dapat meminta mereka untuk meretas website perusahaan itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menemukan bug. Semakin berbahaya bugnya, maka uang bayaran yang HackerOne terima semakin besar. Klien HackerOne pun sudah beragam, mulai dari Twitter, General Motors, Yahoo, Uber, hingga Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Saat ini, HackerOne sudah memiliki 500 klien dan 50 pegawai. Kini, Abma per tahunnya bisa mengantongi 1,3 miliar rupiah lebih, dan untuk tahun 2015, Abma menargetkan bisa mendapatkan keuntungan 5 kali lipat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Vicky Manengke dan tamu saya hari ini ada Giring Ganesha. Dan kalau ngelihat dari cuplikan tayangan barusan, ini mungkin ada banyak hal yang kita belum tahu sebelumnya tentang dunia digital ya, bahwa dengan dunia digital itu kita bisa melakukan apapun yang kita mau kalau kita kreatif. Makanya kalau misalnya kita bisa berkreatif banget dengan dunia digital, sangat bagus sekali seperti apa yang dilakukan sama Giring. Kalau lihat dari obrolan kita barusan, Ring, I see that you know exactly what you're doing. Dengan kreativitas, dengan where do you wanna go, visi, dengan segala macam. Tapi dari segi bisnis seperti apa, dari segi manajemen? Apalagi Giring kita tahu basicnya adalah seorang seniman kan. Ini ngatur manajemennya seperti apa? Apakah pakai partner atau bagaimana? Ya of course lah, jadi I consider myself very lucky. Misalnya gue merasa sangat beruntung karena bertemu dengan investor yang sangat-sangat sayang sama produknya. Dan juga benar-benar memberikan begitu banyak fasilitas lah. Makanya kalau kita misalnya gini, lo punya ide bro, jadi ada beberapa ide, terus lo gimana caranya ide gue bisa sukses ya? Karena pertama kali begitu lo punya ide, yang harus lo lakukan adalah tes idenya. Benar. Lo harus tes dulu idenya. Cara tes ide itu pertama yang paling simpel adalah lo tanya dulu ke misalnya ke keluarga lo, kalau gue mau bikin ini, kira-kira berhasil nggak ya? Lo mau beli nggak? Misalnya kayak gitu. Kalau udah lo tes, lo harus cari duitnya ya nggak? Ada beberapa kasus adalah banyak orang yang memakai duitnya sendiri. Jadi beberapa contohnya kayak Winston dari IDN Times, ketika dia bikin IDN Times pertama kali dia pakai gajinya sendiri. Sedangkan kalau saya waktu itu, saya cuma punya ide, tapi saya punya investor. Investornya adalah Merah Putih Inkubator. Nah, dari Merah Putih Inkubator tuh mereka menyediakan tuh jasa finansialnya gimana, habis itu HR-nya gimana, itu mereka sampai tempat kerjanya gimana, itu mereka yang menyediakan. Nah, kita gimana caranya mereka menyediakan diinkubasi, terus kita terus mengtes ide itu. Jadi begitu ide kita yang pertama gagal, kita pindah ke ide berikutnya, itu kita pitch lagi ke mereka gitu. Dan ternyata waktu itu alhamdulillah begitu ide yang kedua yang dari Online Fans Club menjadi perusahaan media ini khusus buat cowok. Awalnya kita mulai tes dulu nih idenya. Lama-lama tractionnya bagus, baru kita bikinin investment decknya, baru kita pitch investment.
Alhamdulillah saya ingat banget di tahun 2016 pertengahan itu ada 2 investor yang mau masuk. Satu dari Jepang, satu dari Indonesia. Akhirnya kita pilih yang Indonesia. Ya, yang deket-deket aja ya. Tapi kalau dari segi bisnis ini cukup menghasilkan nggak sih untuk website, untuk usaha website? Bila sudah jelas target marketnya gitu. Niche banget gitu. Karena kita jelas cowok umurnya 15 sampai 25, doyannya ini itu jelas gitu. Iya. Wah, itu lebih enak gitu. Ketika masih terlalu general, wah itu yang masih ngawang gitu. Masih ngawang. Begitu tanya lo target lo siapa? Kita target lo ini. Wah, itu nggak targeted. Sedangkan pengiklan lebih suka yang target lo yang mana? Oh, target lo cowok ya? Cowok umur segini. Oh, yaudahlah, gue cocok nih, gue ada barang gue nih. Cocok sama target marketnya sama nih. Tolong dong bikinin sesuatu gitu biasanya. Apalagi kalau ditambah sama data dan juga sama fakta-fakta, misalnya achievement. Nih kita viewersnya sudah sampai segini gitu. Iya benar, segitu enak banget. Jadi kayak contohnya gini, kita tuh sekarang page view kita tuh selalu setiap bulannya selalu ya di atas 5 jutaan page view ya. Orang baca sampai berapa kali. Unique visitor kita tuh sekitar semingguan tuh ya 200 ribuan gitu. Jadi kan enak gitu. Dan yang menurut saya lebih kita banggain banget adalah begitu mereka masuk time on site, jadi lama mereka membaca di kita itu selalu di atas 3 menit. Itu yang orang biasa lihat ya, investor yang biasa lihat. Iya dong. Matrix itu yang mereka lihat. Kalau di radio tuh ada namanya TSL, time spent listening. Jadi seberapa lama dia mendengarkan radio itu. Jadi nggak come and go, just berapa lama. Itu juga berlaku begitu di website. Iya. Begitu kita ngomong, oke, gue target market gue adalah laki-laki umur segini, mereka suka ini. Itu matrix ya kan? Matrixnya jelas tuh. Akhirnya kita langsung ngomong, gimana caranya gue pengen nyari yang kayak gini lagi gitu. Yang berkualitas seperti ini. Akhirnya mereka mikir, kalau misal pengiklan mendingan gue masuk ke sebuah website yang orang bacanya berkali-kali. Jadi misalnya 5 artikel mereka baca. Terus setiap kali 5 artikel, ada dia lagi gitu. Ada produk itu lagi. Daripada cuma 1 sekali lihat terus cabut. Gitu. Oh, orang lebih tertarik yang begitu ya? Kalau pengiklan sih pasti lebih suka gitu. Antara mass atau enggak detail. Apakah benar-benar niche gitu. Oke, kita ngomongin soal tren kekinian deh sekarang. Apalah yang sekarang lagi kekinian apa sih, Ring? Di Indonesia. Di Indonesia buat laki-laki. Tren seperti apa? Laki-laki sneakers sih. Sneakers, sekarang lebih ke sneakers ya? Gila sih menurut gua. Sneakers apalagi kayak Yeezy, Air Jordan. Iya, sekarang juga sneakers dijadiin investasi ya kan? Iya tuh gila sih menurut gue, kayak orang dari daerah sih lu bayangkan datang belanja gitu. Makanya kita bikin juga tuh konten-konten seperti itu. Sneakers. Oke, itu kalau dari segi apparel, kalau dari segi lifestyle, social life. I think sekarang tuh enak gitu. Enaknya adalah begitu banyak informasi. Dan orang bisa kayak gini deh. Salah satu writer kita Nural itu setiap minggu kerjaannya melihat bintang astronom. Dan sekarang ternyata kelompoknya tuh gede banget gitu. Pecinta astronomi itu ada. Jadi trennya banyak, makanya kita mencoba untuk setiap kali ada komunitas apapun ya kita masukin gitu. Ada yang cosplayer, iya kan, pembuat kostum player gitu. Salah satunya adalah Echo namanya. Dia tuh terkenal banget di dunia internasional, dia tuh kayak cosplayer ternama lah. Tapi di Indonesia ya lumayan lah namanya. Pakai termasuk yang paling senior, yang paling Echo. Dia kemarin bikin Kapten Tangerang. Jadi bikin ikon Kapten cosplay untuk Tangerang. Dia Tangerang bersih. Bentuknya kayak gimana tuh? Ada, kalau cek aja gitu. Di Kincir ada gitu. Jadi maksud gue adalah zaman sekarang anak muda itu sangat kreatif dan mereka tuh punya komunitasnya sendiri. Makanya Kincir tuh pengen ada di setiap komunitas itu. Masih berpatokan sama negara tertentu nggak sih? Kalau dulu kan kayak tahun 90-an, 2000-an awal kita Amerika. Beda-beda. Terus sekarang Korea gitu kan. Dengan sekarang era digital, I think bahkan sekarang patokannya malah Indonesia sih. Orang Indonesia tuh menciptakan punya gaya sendiri. Punya gaya sendiri. Punya tren sendiri, gaya Instagramnya sendiri. Menurut saya sih luar biasa sih. Kita selalu ngomongin millennials. Kita tuh millennials. Gue lo tuh millennials. Millennials itu apa sih sebenarnya? Millennials apa? Umur hampir 38-an tuh masih millennials, Jo. Iya. Tapi yang di bawah lagi itu namanya Gen Z. Itu sebetulnya yang gila-gilaan tuh. Behaviornya beda banget. Itu Gen Z namanya. Mereka yang bener-bener kalau di Instagram, kalau mereka nggak suka, tiba-tiba hapus semuanya, mulai dari nol lagi gitu. Bukan orang ngeliatin behavior anak-anak muda ini kayak, wah gila ya.
mereka tuh bold banget gitu, dan mereka tuh punya statement sendiri. Nah itu mungkin ya, mungkin yang membedakan dari generasi ke generasi dibanding generasi di atas kita juga, makin kesini orang tuh makin punya statement sendiri gitu. Iya. Mereka makin, gue tahu apa yang gue lakuin dan tahu apa yang tuju dan tahu bagaimana ke sana. Jadi itulah suka membuat keputusan-keputusan yang kadang nggak dimengerti orang. Gokil. Jadi mereka tuh sangat experience minded banget gitu. Mereka tuh pengen nyoba hal yang baru, makan yang baru. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar mereka bisa upload di social media. Buat apa? Karena itu bagian dari bagaimana mereka bisa attract dan meninggikan lagi status mereka di komunitas mereka, di kelas sosial mereka sih. So I think it's a very different behavior gitu. Dan ya ada bagusnya sama ada enggaknya. Nah itu, saya sedang lagi berpikir, ini bahaya nggak ya? Kok kayaknya buat generasi ukuran kita tuh kayak, kok kayaknya agak mengkhawatirkan ya kalau misalnya di keadaannya begini gitu ya. Ya kita lihat saja nanti, paling nggak kita sudah punya sebuah website yang ngasih tahu, paling nggak memberikan batasan, memberikan inspirasi juga gitu kan. Karena kan itu yang jadi concern banyak orang-orang tua ya, Ring ya. Iya, concern orang tua sih menurut gua sih harus, emang orang tua zaman sekarang benar-benar ngejaga sih apa yang anaknya lihat, apa anaknya baca, apa yang anaknya nonton, apa yang mereka dengar gitu. Iya. Itu tugas orang tua sih menurut gua. Tapi di internet it doesn't mean everything is negative, bro. Everything is open. Memang terbuka, lo tinggal mau lihat yang mana aja bisa. Tapi tugas kita di Kincir adalah ngasih tauin. Nah, ini terserah lo deh, lo mau lihat yang mana. Tapi mana yang paling bagus dan berguna buat hidup lo. iya. Yang jelas narkoba udah jelas nggak berguna. Iya kan? Dan yang lain-lainnya pokoknya yang negatif-negatif udah nggak. Radikalisme, intoleransi udah nggak berguna. Nggak bakal bisa lo hidup di dunia ini kalau lo nggak intoleran. Gimana? Setiap orang di setiap lo jalan sedikit, orang tuh udah beda semua. Jadi kalau misalnya lo homogenis, ngapain di dunia ini gitu. Lo nggak bakal bisa survive lah itu ya. Oke. Akhirnya itu yang kita terus ngomongin gitu. Jadi kamu juga cukup merekomendasikan buat para orang tua yang punya anak-anak Gen Z nih, buka kincir.com aja. Iyalah, buka kincir.com. Karena jujurnya gue yang paling gue senang adalah tiba-tiba anak gue ngomong, ayah, gitu anak gue itu, aku tiap hari baca kincir.com loh. Padahal gue nggak ngomong, lo baca kincir.com ya gitu. Ayah, aku tiap hari baca kincir.com loh. Gitu. Iya. Dan dia seneng banget gitu. Jadi, karena kita nggak bahas tentang Captain America, kita nggak bahas tentang Avengers, kita nggak bahas tentang Superman, Batman, dan hal-hal Naruto, Pokemon, dan yang lainnya gitu yang mereka suka. Oke. Silakan dibuka buat anak-anak kincir.com. Umur berapa berarti target segmen? Sebenarnya target kita 15 sampai 25. Oke, 15 tahun aman tuh ya. Nggak perlu pakai parental guidance ya. Setelah ini saya masih akan kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Giring. Kita akan nanya-nanya seputar tips dan triknya untuk para startup nih yang mulai bisnis seputar digital seperti apa. Jangan kemana-mana.